GP Gemilang. Hi, I'm Valentino Rossi, and if you like our content, like and subscribe for more. Berita MotoGP hari ini. Kecemasan Mick Doohan soal balap MotoGP di Mandalika bisa bikin rider lupa kalau lagi balapan. Sebelum lanjut, dukung kami dengan cara subscribe agar kami lebih bersemangat memberikan info menarik tentang dunia MotoGP. Mick Doohan yang merupakan seorang legenda balap MotoGP memberikan komentar terkait keberadaan sirkuit Mandalika yang masuk daftar kalender sementara musim balap 2022. Bukan komentar negatif, tapi justru sebaliknya. Pria Australia itu mengatakan jika akan ada banyak pembalap MotoGP yang lupa jika mereka sedang balapan. Ini lantaran pemandangan mengagumkan di sekeliling sirkuit yang berada di Lombok tersebut. Karena konsep sirkuit Mandalika ini bisa dibilang wisata balapan, jadi di sini pembalap, penonton dan semua yang terlibat dalam MotoGP Mandalika bisa menikmati suasana konsep sirkuit yang menempel dengan pantai, katanya. Tak hanya pemandangan alamnya yang menggoda, namun layout sirkuit disebutnya menantang. Seri balap di Mandalika berpotensi menghadirkan aksi-aksi terbaik dari para rider. Setelah melihat simulasi lintasan dan layout sirkuitnya, ini sangat hebat. Ini adalah lincasan cepat yang artinya balapan akan hebat dan menarik, ujarnya. Pemegang juara dunia MotoGP tahun 1994 sampai tahun 1998 itu juga menilai, perubahan akan terjadi dengan cepat dari satu titik ke titik lainnya, artinya balapan akan berlangsung ketat dan pemenang ditentukan pada lap terakhir. Pernyataan Doohan terkait sirkuit Mandalika merupakan promosi gratis dan positif, seperti disampaikan Happy Harinto, Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association, MGPA. Menurutnya, keunggulan Mandalika yang dikelilingi pantai selatan Lombok dengan pasir putih memang tidak dimiliki sirkuit lain di dunia. Jadi pernyataan Doohan itu kampanye yang baik bagi Indonesia, ucap Happy. Pria ini juga menjelaskan, meski merupakan sirkuit baru, namun pembangunannya menjadi salah satu yang tercepat. Karena ini untuk meningkatkan pariwisata, khususnya olahraga otomotif di Indonesia, pungkasnya. Meski saat ini pembangunan sirkuit belum rampung 100%, namun sirkuit Mandalika sudah masuk dalam kalender balap. Sebelum MotoGP, sirkuit satu ini sudah akan menggelar seri penutup balap World Superbike, WSBK, pada 19–21 November tahun 2021 mendatang. Sebelumnya, pada 12–14 November sirkuit Mandalika juga akan menjadi lokasi seri terakhir Asia Talent Cup, ATC. Lalu bagaimana dengan balap MotoGP yang sudah lama dinanti-nantikan untuk dihelat di Indonesia? Sirkuit Mandalika sendiri akan menjadi lokasi tes pramusim tim-tim MotoGP yang rencananya digelar pada 11–13 Februari tahun 2022 mendatang. Dari jadwal balap sementara tahun 2022, sirkuit Mandalika akan menggelar balapan seri MotoGP pada tanggal 20 Maret tahun 2022. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki nama resmi Mandalika International Street Circuit, MISC. Dengan memiliki total 17 tikungan, 6 tikungan kiri dan 11 tikungan kanan, serta panjang sirkuit mencapai 4,3 km. Luca Marini dan Valentino Rossi memiliki banyak duel di luar 10 besar MotoGP musim ini. Dua pembalap bersaudara itu sama-sama telah mendulang 28 poin dari 14 balapan. Posisi kelima dalam balapan hujan Grand Prix Austria di Red Bull Ring adalah hasil terbaik rider Sky VR46 Avintia Luca Marini di MotoGP sejauh ini. Dalam 14 balapan, ia mengumpulkan 28 poin. Jumlah tersebut menempatkan adik Valentino Rossi itu tertinggal jauh di belakang dua rookie MotoGP lainnya, Jorge Martin dan Enea Bastianini.
Selain balapan kedua di Red Bull Ring, Marini lebih banyak berada di lini tengah belakang. Dia masih mampu meraih 7 hasil di kisaran posisi 12 hingga posisi 15. Sementara 6 lainnya ia finish di luar zona poin. Satu hal yang menjadi keunggulan Marini dibandingkan rookie lain, ia belum pernah gagal finish. Martin dan Bastianini masing-masing 3 kali tidak dapat menyelesaikan balapan. Itu pula yang membuat pembalap Italia tersebut sebagian besar berhadapan dengan rider Petronas Yamaha SRT sekaligus kakaknya, Valentino Rossi. Kami memiliki kecepatan yang sama, karenanya kami sering bertemu dalam balapan. Semuanya selalu menjadi duel yang hebat. Saya sangat menikmati bertarung dengannya. Ketika kami bertemu di lintasan saat latihan, kami mencoba untuk saling membantu, kata Marini. Fakta bahwa keduanya memiliki kecepatan yang setara juga ditunjukkan oleh klasemen kejuaraan. Baik Marini dan Rossi sama-sama telah membukukan 28 poin sejauh ini. Bagi Luca Marini, 2021 adalah musim rookie klasik. Karena hanya ada 3 hari tes resmi sejak balapan pembuka di Qatar, jadi proses pembelajaran dan adaptasi dikonsentrasikan pada akhir pekan balapan. Ia juga berusaha menerapkannya dengan sebaik mungkin, misalnya dalam duel dengan Valentino Rossi. Pengalaman pertama dengan motor MotoGP luar biasa, ujar Marini. Anda harus sangat fokus dan merasakan dengan sempurna bagaimana feeling dari motor dan ban. Selain itu, ada elektronik. Komunikasi dengan kru juga sangat penting. Itu yang saya coba pelajari dari kakak saya. Saya mengerti bahwa Anda dapat belajar di belakang setiap pembalap. Semua orang sangat cepat. Saat Anda mengikuti satu pembalap, Anda harus membuka mata, sebab beberapa dari mereka melakukan sesuatu yang istimewa di trek tertentu. Jika tahun ini Marini harus mengandalkan motor Desmosedici GP 2019, maka musim depan di tim baru VR46, ia akan mendapatkan Ducati bermesin 2021. Ini bakal menarik. Saya sangat senang dengan situasi tahun depan. VR46 bekerja dengan sangat baik. Kami ingin menjadi secepat dan kompetitif seperti di Moto2, ia menuturkan. Ketika bersaing di kelas intermediate, Marini tampil memperkuat VR46 dari 2018 hingga 2020. Selama periode itu ia meraih 6 kemenangan, 5 pole, total 15 podium dan jadi runner-up tahun lalu. Andrea Dovizioso berasumsi bahwa Fabio Quartararo menutupi kelemahan Yamaha YZR-M1 dalam MotoGP 2021 dengan memodifikasi gaya balapnya. Di antara para pengguna M1, hanya Quartararo yang menonjol musim ini. Ia mampu memimpin klasemen dan memborong 5 kemenangan. Kepungan para pembalap Ducati tak membuatnya goyah. Saat rider Yamaha Factory Racing itu nyaman di tahtanya, koleganya malah kesulitan menembus 10 besar. Maverick Vinales hanya menang dalam balapan pembuka di Qatar. Setelah itu, pembalap Spanyol itu tak bisa mengimbangi ritme rekan setim. Karena sering protes, hubungan Top Gun dan Yamaha merenggang. Puncaknya, ia memilih putus kontrak dan menyeberang ke Aprilia Racing. Sebenarnya, performa Vinales jauh lebih baik dibandingkan Valentino Rossi, yang memperkuat Petronas SRT. Juara dunia MotoGP 7 kali itu malah sulit beranjak dari zona menengah ke bawah. Prestasi terbaik The Doctor adalah peringkat ke-8 MotoGP Austria. Franco Morbidelli yang mengendarai motor Spek A, juga mengalami penurunan performa dibanding musim lalu. Pada 2020, ia mencatatkan 3 kemenangan dan dinobatkan jadi runner-up MotoGP 2020. Sebaliknya, sekarang, hanya podium ketiga yang bisa direbutnya. Ketika Morbidelli diminta naik ke skuad pabrikan, Andrea Dovizioso maju menggantikannya. Ex-rider Ducati itu pasti sulit mempelajari motor yang diwariskan pembalap berdarah Italia Brasil. Setelah kembali, Dovizioso terpesona dengan kualitas Quartararo. Pembalap veteran tersebut belum bisa mengamati lebih detail karena jarak mereka di lintasan terlalu jauh. Saya tidak tahu seberapa berbeda motor saya dari motor pabrikan dan di mana perbedaannya. Selain itu, hanya Fabio yang melakukan sesuatu sangat gila, jadi dia terlalu jauh bagi saya agar bisa memahaminya, ujarnya. Tapi, motor ini istimewa karena punya banyak hal bagus. Hanya saja, Anda harus mengendarai itu dengan cara berbeda. Saya butuh waktu untuk beradaptasi dan saya harus mengerti segalanya.
Dovizioso mengevaluasi gaya balap Quartararo, yang ternyata berbeda dari pakem motor MotoGP. Anda dapat melihat bagaimana Fabio berkendara. Anda harus mengerem sangat keras dan menambah kecepatan di tikungan. Itu satu-satunya cara untuk memanfaatkan potensi motor, karena itu yang dibutuhkan. Situasi Quartararo mungkin serupa dengan Marc Marquez, satu-satunya pembalap yang bersinar dengan Honda. Rider Spanyol itu diyakini menutupi kelemahan RC213V sebelum cedera musim lalu. Soal itu terlalu dini dikomentari, saya tak tahu secara detail. Menurut saya, pada masing-masing merek, pembalap terkuat menyembunyikan banyak hal, selalu seperti itu. Seberapa bagus dia melakukannya, itu tergantung pada tahun dan pembalap. Tapi setiap kali, pembalap terkuat setiap merek pasti merahasiakan sesuatu. Ada area di mana motor mungkin tidak dalam kondisi terbaik atau Fabio adalah satu-satunya yang paham bagaimana mengeksploitasi motor musim ini, atau karena Morbidelli finish di depannya tahun lalu. Saya sulit menjawab itu sekarang karena saya tidak mengeksploitasi itu sejak pertama. Jadi terlalu dini membicarakannya, kata Dovizioso. I am Peko Bagnaia. If you like our content, like and subscribe.